Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan sedikit tentang akuntansi deposito berjangka. Pertama, saya Muhammad Ramadan Joyo, kedua Iwan Hidayat, ketiga Ahmad Rizal Muhajir. 1. Latar belakang. Fungsi sebuah bank adalah sebagai financial intermediary atau perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana atau surplus dan menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan. Bank merupakan bisnis yang menawarkan simpanan yang dapat melaksanakan permintaan penarikan dan menyalurkan dalam bentuk kredit yang bersifat komersil. Dana bank merupakan sejumlah uang yang dimiliki atau aktiva lancar yang dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya dan setiap waktu dapat diluangkan. Pengertian simpanan deposito. Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan transaksi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan. Sehingga deposito oleh sebagian bank adalah sebagai dana modal. Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang berada di bank. Jika dana tersebut ditarik oleh nasabah sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti rate yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Jenis-jenis deposito. 1. Deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu yang tertentu. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam bilet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Deposito berjangka dibagi menjadi dua. 1. Deposito automatic rollover atau deposito berjangka yang berlaku terus secara otomatis walaupun jangka waktu yang telah ditetapkan sudah habis. Yang kedua, deposito non-automatic rollover atau deposito berjangka yang tidak diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo tapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Walaupun deposito tetap berada di bank, deposan tidak mendapatkan bunga. Selanjutnya ada sertifikat deposito, merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 bulan. Sertifikat deposito yang diterbitkan atas ujuk dalam bentuk sertifikat, artinya di dalam sertifikat nama seseorang atau badan hukum tertentu. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dengan pihak lain. Cara pencairan bunga atau jatuh tempo, baik tunai maupun non-tunai. Dalam praktiknya kebanyakan deposan mengambil bunga di muka. Selanjutnya ada deposito on call. Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang lebih 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 50 juta rupiah. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu minimal 3 hari sebelum nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Selanjutnya ada syarat-syarat pembukaan deposito. Syarat-syarat pembukaan deposito sendiri, yang pertama, jumlah minimal untuk nominal yang didepositokan 1 juta rupiah atau dengan kebijaksanaan setiap bank. 2. Besar bunganya yang diberikan. 3. Cara pembayaran bunga. 4. Cara pencairan deposito. 5. Perpanjangan deposito secara otomatis atau rollover. Alur proses penarikan deposito tunai. Melalui dinas luar, petugas nasabah menyerahkan bilet deposito dan menandatangani slip penarikan yang telah disiapkan oleh PDL. 1. PDL memberikan tanda terima peminjaman bilet kepada nasabah dan bilet beserta slip penarikan dibawa ke kasir di kantor untuk dilakukan verifikasi.
2. Kasir memberikan PDL untuk membawakan uang kepada nasabah apabila penarikan sampai dengan Rp 1 juta. 3. Apabila jumlah tarikan di atas Rp 1 juta, maka kasir langsung membawakan uang kepada nasabah. 4. Proses di atas memerlukan waktu selama 1 hari melalui kantor bank. Melalui kantor bank yaitu yang pertama, nasabah datang ke kantor bank dengan membawa bilet. Yang kedua, CS mengontrol bilet yang telah jatuh tempo dan memberikan penjelasan kepada nasabah serta melengkapi segala persyaratan administrasi. Setelah lengkap diserahkan kepada kasir. Yang ketiga, kasir menyalidasi dan mendebit saldo deposito serta langsung menyerahkan kepada nasabah. Yang keempat, proses di atas memerlukan waktu maksimal 20 menit. Penutupan deposito. Penutupan deposito adalah proses penarikan dana deposito termasuk bunga depositonya oleh nasabah yang telah jatuh tempo. Pada proses penutupan deposito ini, nasabah tidak memperpanjang menyimpan dananya atau rollover. Pengertian deposito automatic rollover adalah nasabah bersangkutan menyimpan kembali dana deposito yang telah jatuh tempo tersebut untuk periode penyimpanan berikutnya. Prosedur penutupan atau pencairan deposito yang jatuh tempo juga berbeda pada setiap bank, tergantung dari sistem yang berlaku pada bank tersebut. Namun, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu A. Nasabah atau deposan menyerahkan surat deposito berjangka atau bilet giro atau sertifikat deposito kepada pihak bank. B. Petugas di bagian deposito melihat berkas atau file nasabah tersebut. C. Bagian deposito menyiapkan slip pencairan deposito serta slip bunga yang akan dibayarkan dan belum dicairkan. D. Nasabah akan membubuhkan tanda tangannya di belakang setiap slip tersebut. E. Tanda tangan ini dicocokkan dengan yang terdapat pada permohonan pembukuan deposito nasabah pada saat pembukaan rekening bila sesuai deposito memberikan validasi dalam bentuk cap, stempel, dan paraf. F. Pembuatan tiket sesuai dengan cara penarikan dananya dan diserahkan kepada bagian atau pejabat administrasi pada setiap nasabahnya akan menerima pembayaran tunai dari teller atau bukti penarikan jika menggunakan pemindah bukuan. Bagian deposito akan membubuhkan stempel selesai tanggal pada surat deposito yang asli, aplikasi atau kartu bunga deposito. Jika menggunakan sistem aplikasi deposito, maka yang dilakukan adalah menutup nomor rekening deposito tersebut. Proses penarikan deposito bisa terjadi sebelum jatuh tempo atas permintaan nasabah karena alasan tertentu, misalnya membutuhkan dana tersebut untuk keperluan lain. Hal ini pada prinsipnya melanggar perjanjian sebelumnya sehingga pihak bank dirugikan. Proses penarikan deposito sebelum jatuh tempo bisa dilakukan tapi nasabah dikenakan denda atau penalti. Penetapan denda atau penalti berbeda-beda tergantung kebijaksanaan setiap bank. Secara umum, denda ini berupa denda uang dalam jumlah nominal tertentu yang dibebankan kepada nasabah atau pengurangan tingkat suku bunga dengan presentasi tertentu. Tingkat suku bunga yang telah dikurangi tersebut dihitung saldo deposito dari awal pembukuan sampai waktu nasabah meminta penarikan dananya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.